kepada Kak Nayunda yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan informasi mengenai program yang tengah dijalankan oleh Cinta Quran Foundation, yaitu Indonesia Bisa Baca Quran. Mungkin pertama-tama saya mohon izin untuk share screen ya Kak. Silakan Kak. Iya, pertama-tama apa sudah tampil ya slideshow-nya? Sudah terlihat. Oh ya, baik. Ya, jadi pertama-tama saya ingin menginformasikan bahwasanya Cina Quran Foundation tengah menjalankan program yaitu Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, lantas program ini berjalannya seperti apa dan juga sepak terjangnya seperti apa sih? Nah, mari kita simak video berikut ini. Dan seluas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia adalah sebuah negeri dengan kekayaan alam. Lebih dari 260 juta jiwa dari 1.340 suku dan etnis. Surga tropis ini tidak kurang dari 200 masjid berdiri kokoh, dan setiap tahunnya lebih dari 1 juta jiwa di Indonesia menunaikan ibadah haji. Namun, siapa sangka negeri Muslim terbesar ini juga menyimpan semuanya. Indonesia memiliki jumlah pembelajaran Quran yang sangat tinggi, yaitu mencapai 65%. Artinya, lebih dari 130 juta jiwa tidak bisa membaca Al-Quran. Tergerak dari keresahan ini, Cinta Quran Foundation menginisiasi program Indonesia Bisa Baca Quran. Sebuah program pelatihan membaca Al-Quran tak berbayar komunitas. Bagi yang tinggal jauh dari akses pendidikan, kemudian di lembaga pemasyarakatan, hingga berbagai komunitas keagamaan jalanan. Tak hanya itu, bagi masyarakat urban yang terjangkau oleh akses internet, kami menyelenggarakan Indonesia Bisa Baca Quran secara daring, sehingga bisa diikuti dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Berbagai metode dan teknologi untuk menuntaskan interaksi Al-Quran di Indonesia terus kami kembangkan agar lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang terbebas dari interaksi Al-Quran. Seiring meningkatnya kesadaran atas pentingnya Indonesia terbebas dari interaksi Al-Quran, berbagai dukungan terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai perusahaan dan lembaga. Kini, tiba saatnya Anda untuk berkontribusi mendukung Indonesia Bisa Baca Quran. Ya, baik. Alhamdulillah baru saja kita saksikan bagaimana sepak terjang daripada program Indonesia Bisa Baca Quran. Mungkin sedikit saja saya jelaskan dari video tadi, meskipun video tadi sudah sangat eksplisit ya. Jadi Indonesia Bisa Baca Quran ini adalah salah satu program yang kami inisiasi atas dasar kepedulian kami terhadap kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Seperti tadi di video itu sebutkan bahwasanya 65% umat Islam yang ada di Indonesia tidak bisa baca Quran. Nah, oleh karenanya di sini kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari untuk menghadirkan tangis bahagia di wajah saudara kita dengan Al-Quran. Nah, lantas caranya seperti apa? Caranya
bisa menyalurkan kontribusi terbaik melalui rekening yang tertera di layar ini. Ya, dan insya Allah juga setiap huruf daripada apa yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran tersebut akan menjadi aliran pahala abadi untuk kita semua. Nah, di sini juga saya ingin menginformasikan bahwasanya jamaah sekalian yang ada di sini berhak mendapatkan kesempatan 6 umroh secara gratis. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa men-scan barcode yang tertera di layar atau bisa menghubungi s.id/gratis umroh melalui browser masing-masing. Atau bisa juga lebih jelasnya lagi menghubungi nomor 0811 1188 552. Ya, baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga dan terima kasih juga kepada Kak Nayunda kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi adalah penjelasan dari Cinta Quran Foundation tentang program-programnya yang nanti bisa sahabat-sahabat simak dan juga nanti diakses di s.id/gratis umroh, gitu ya. Atau nanti bisa menanyakan ke Komite Sahabat Muslimah Bondowoso untuk informasi selanjutnya. Bahkan di Instagram Cinta Quran Foundation itu sudah sangat aktif sekali dan banyak sekali bisa teman-teman akses sendiri di Instagram Cinta Quran Foundation. Baik, selanjutnya agar tidak lama-lama lagi, agar kita lebih mengenal dekat dengan Rasulullah, tapi tidak afdol ya rasanya kalau kita tidak mendengar kalamullah dulu. Kita akan perkenalkan dulu kepada Komite SMB yang bertugas, Kak Dwi Rizky atau Riris, untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. Terima kasih, Ufti Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti Salihah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya menambah keberkahan kita pada malam ini, saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Riris sudah membacakan ayat suci Al-Quran, menambah penyejuk hati kita, dan afdol rasanya jika kita selanjutnya akan memulai. Tentunya sebelum memulai kajian ini kita akan berkenalan dulu dengan pemateri hari ini, yaitu Ummu Yusuf.
Baik teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Selamat datang di kajian online Sahabat Muslimah Bondowoso, edisi bulan Maret dengan tema mengenal kekasih Allah lebih dekat. Mengenal lebih dekat kekasih Allah siapa itu? Nah, tentunya teman-teman sudah tahu semua ya. Dan Umu Yusuf ini merupakan ibu dari 4 anak yang sangat aktif dan penggiat dakwah tentunya. Pengisi kajian, berbagai kajian. Kemudian beliau juga adalah MT Perkantoran Cinta Quran, dan moto hidup beliau adalah ridho Allah yang utama. Beliau tinggal di Bogor ya Umu ya. Baik Umu, saya persilakan untuk selanjutnya menyampaikan materi malam ini, dan silakan pada teman-teman yang lain jika berkenan untuk mengaktifkan videonya dipersilakan, tapi untuk suara di mute dulu ya, kita persilakan kepada Umu. Terima kasih, silakan Umu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi. Baik, alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu ya di majelis yang Masya Allah ya. Semoga Allah berikan banyak keberkahan malam ini. Amin. Malam Ahad ya, tanggal 6 Maret di bulan Rajab. Kurang dari 40 hari lagi kita akan menemui bulan yang mulia, bulan Ramadan. Teman-teman muslimah dari Muslimah Bondowoso mengambil momen yang luar biasa ya. Menghadapi Ramadan, bekal persiapannya diikhtiarkan semaksimal mungkin, Masya Allah. Salah satu bekal terbaik selain kita terus menambah kekokohan iman kita kepada Allah adalah mengenal lebih dekat figur kekasih Allah. Kalau bicara kekasih Allah, Rasulullah mempunyai banyak sekali keutamaan ya. Sosok yang paling sempurna di antara manusia ya, adalah Rasulullah. Bagaimana tidak? Ketika ditanyakan kepada Bunda Aisyah, sahabat bertanya, wahai Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Kenapa yang ditanya istrinya? Kenapa kira-kira Mbak? Karena dikatakan ada laki yang paling baik, laki terbaik, ada yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau dengan orang di luar rumah, biasanya kita mampu bersikap baik, menahan diri dan lain sebagainya. Jarang ketemu, Mbak. Nggak 24 jam ketemunya. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, disitulah warna asli individu itu muncul. Betul nggak kira? Betul. Walaupun kalau bicara figur Rasulullah, bukan hanya dari sisi ketika di rumah, bukan hanya dari sisi ketika beliau berposisi sebagai suami. Tapi bagaimana Rasulullah memposisikan diri sebagai anggota masyarakat, pemimpin umat, kemudian sebagai tetangga, ya, sebagai seorang anak dan lain sebagainya. Dalam segala posisi Rasulullah memberikan teladan yang Masya Allah, luar biasa. Sebagai pemimpin, luar biasa. Terlebih kalau kita bicara aktivitas atau gambaran kehidupan Rasulullah, ya sebenarnya adalah dakwah gitu. Gambaran kehidupan Rasulullah itu dakwah. Maka kalau kita baca sirah, ya pekat dengan dakwah, warna dakwah itu sendiri. Yang kita tidak bisa bayangkan ya, pikirannya, tenaganya, semua yang beliau miliki itu dikontribusikan untuk dakwah. Maka pahala beliau luar biasa ya. Kalau beliau digambarkan sebagai kekasih Allah, ini tidaklah berlebihan.
beliau sangat amat dekat terhadap Allah gitu ya, menjadikan kalau bicara apa yang disampaikan Rasulullah itu juga tidak lepas dari wahyu. Dikatakan apa tidaklah yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu illa wahyu yuha, kecuali hanya dari wahyu, bukan hawa nafsu. Masya Allah gitu. Nah maka sekali lagi nggak ada minusnya bicara Rasulullah itu ya, nggak ada minusnya gitu. Nah dari sisi ini hari ini kita membahas, kita ada di bulan Rajab, terlepas dari kontroversi kapan persisnya Isra Mi'raj, namun identik Isra Mi'raj identik ada di bulan Rajab. Maka kita memanfaatkan momen itu. Terlepas dari ini ya, kontroversi kapan waktu persisnya. Namun hampir mayoritas sepakat, jumhur ulama sepakat, Isra Mi'raj itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana ceritanya? Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa urut sampai ke sana. Nah, salah satu yang kita juga perlu ingat, ini sudah bisa mungkin di-share ya materinya. Nah, baik, terima kasih. Jadi salah satu hal yang kita bisa ingat dari perjuangan dakwah Rasulullah ya, sejak fase dakwah sembunyi-sembunyi pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Arqam, kemudian tahap demi tahap banyak yang mulai menerima Islam ya, walaupun pada masa itu tidak mudah untuk Rasulullah menyampaikan Islam ini di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang begitu kental dengan suasana penyembahan berhala. Nah, pada fase-fase yang saya akan percepat, pada fase-fase di mana Rasulullah melewati fase adanya penghinaan, diolok-olok ya, kemudian adanya penyiksaan kepada pengikut Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah juga pernah hampir diinjak lehernya, kemudian Rasulullah juga menghadapi dan para pengikutnya menghadapi penyiksaan dan lain sebagainya, maka peristiwa Isra Mi'raj ini dalam sebuah sirah dikatakan sebagai sebuah penghormatan. Dari buku sirah karangan Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji dikatakan peristiwa Isra Mi'raj adalah penghormatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Boleh slide berikutnya? Ditandai dengan apa? Jadi kalau tadi sudah saya katakan ada penyiksaan ya, ada yang namanya dilempar kotoran itu sudah biasa. Bagaimana juga kemudian ketika Rasulullah memulai dakwah terang-terangan ya, dengan berkeliling tawaf bersama para sahabat itu juga menghadapi dilempari batu dan lain sebagainya. Puncaknya apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat adalah ketika diboikot selama 3 tahun lamanya. Terbayang ya teman-teman, diboikot 3 tahun, apa yang terjadi kira-kira? Tidak boleh berinteraksi, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh berdagang, tidak boleh ada yang menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah dan pengikutnya. Maka kita bisa bayangkan peristiwa 3 tahun yang terakhir, 3 tahun pas ketika diboikot itu, bayi-bayi menangis kelaparan ya, ibu-ibu yang hendak menyusui kering ya air susunya karena tadi kondisinya seperti itu. Setelah melewati dengan penuh ya cucuran keringat, darah, air mata gitu ya pada saat diboikot, peristiwa boikot selesai, yang terjadi kemudian meninggalkan bekas yang tak terperi ya, kesedihan. Apa itu? Ketika meninggalnya Abu Thalib pamannya. Abu Thalib yang semasa Rasulullah berdakwah adalah juga melindungi, sekalipun Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi Abu Thalib melindungi ya. Abu Thalib yang sejak kecil menyayangi Rasulullah, menyayangi Muhammad gitu ya, itu melindungi dakwah Rasul. Nah, ketika pasca Abu Thalib meninggal, makin beranilah orang-orang Quraisy untuk menzalimi Rasulullah. Dizolimi itu Rasulullah sudah biasa, tapi sedihnya itu yang Masya Allah, yang kita bisa bayangkan. Tidak lama Abu Thalib meninggal, disusul berikutnya dengan meninggalnya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah yang selama Rasulullah berdakwah menjadi pelipur lara, penguat ya,
penguat tekad, niat ya dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah berdakwah dan beliau Bunda Khadijah itu bisa dibilang all out ya ketika membantu dakwah Rasulullah itu luar biasa. Hartanya, pikirannya, tenaganya betul-betul diabdikan untuk didedikasikan untuk membantu dakwah Rasulullah. Bunda Khadijah yang semula adalah orang kaya ya, orang kaya. Kalau semula itu semasa sebelum nikah itu satu kafilah dagang Bunda Khadijah itu setara dengan 3 kalinya kafilah dagang ya para pengusaha pada saat itu. Saking banyaknya. Namun ketika menikah dengan Rasulullah, fokus Bunda Khadijah bukan lagi memperbanyak harta atau meningkatkan tadi perniagaan, namun betul-betul mengabdi kepada Rasulullah dan membantu Rasulullah pada saat berdakwah. Terlebih ketika dikuatkan oleh pamannya Waraqah bin Naufal bahwa Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu itu didatangi oleh malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa. Bertambah kuatlah rasa takzim Bunda Khadijah terhadap Rasulullah dan betul-betul berupaya mengabdikan dirinya untuk dakwah. Setelah Bunda Khadijah meninggal, yang terjadi kemudian Rasulullah mencoba mencari tempat dakwah baru yang kondusif kiranya untuk dakwah berikutnya, yakni di daerah yang bernama Taif. Tapi malang tidak dapat ditolak ketika dakwahnya Rasulullah di Taif mendapatkan tanggapan yang kurang lebih serupa sebagaimana masyarakat Quraisy. Dilecehkan, ya, dihinakan, dakwahnya ditolak, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah sadis adalah ketika dilempari batu sampai digambarkan Rasulullah mengalir darahnya di kakinya. Sedih, kita bisa bayangkan ya, kekasih Rasulullah diperlakukan dengan sedemikian rupa oleh penduduk Taif. Pada saat Rasulullah beristirahat sejenak di sebuah kebun, Rasulullah waktu di situ mengeluarkan keluhannya kepada Allah bahwa sesungguhnya Rasulullah hanya mengakui kelemahan dirinya. Jadi tidak marah sama sekali, mengakui kelemahan dirinya dengan ungkapan syair yang panjang gitu ya. Rasulullah menyampaikan curahan hatinya, bukan keluhan ya, curahan hatinya kepada Allah. Sampai-sampai pemilik kebun itu kasihan dan kemudian memberikan buah. Yang diberikan buah oleh budaknya. Ketika buah ini ditamparkan kepada Rasulullah makan buah tadi dengan mengucapkan Bismillah. Masya Allah, budaknya ini ternyata adalah pengikut agama Nasrani yang masih lurus dan kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ucapan ini bukan ucapan yang biasa disampaikan, diucapkan oleh sembarang orang. Nah, hasil waktu itu kemudian ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, Rasulullah menghadapi 2 malaikat penjaga gunung yang kemudian menawarkan kepada Rasulullah, apakah engkau mau jika 2 gunung di dekat Taif ini ditimpakan atas penduduk Taif yang sudah demikian durhaka kepada dakwah Rasulullah. Demikian penolakannya tidak ya begitu sadis ya penolakannya terhadap Rasulullah. Namun inilah salah satu hal yang kita harus kenali dari diri kekasih Allah yang satu ini. Apa itu? Rasulullah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa. Rasa kasih sayang yang luar biasa termasuk kepada musuhnya, orang yang tidak menyukai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ketika ditawarkan demikian? Supaya tadi gunung itu ditimpakan atas penduduk Taif. Rasulullah katakan, jangan. Siapa tahu nanti dari kalangan penduduk Taif ini ada orang-orang yang menjadi penerus risalah ini, yang menegakkan dakwah untuk tidak menyekutukan Allah. Itu jawaban Rasulullah. Masya Allah. Maka kemudian ya ujian demi ujian ini, kalau bicara kita mungkin udah gak kuat gitu ya. Tapi Rasulullah Masya Allah. Penderitaan demi penderitaan yang dialami Rasulullah ya. Kalau di hadis itu meninggalnya Abu Thalib, Bunda Khadijah itu disebut juga sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun duka. Allah berikan penghormatan. Allah hendak menghormatinya. Maka Allah hendak menghormatinya dengan apa? Perjalanan yang penuh berkah. Yakni Isra Mi'raj.
yang dalam sebuah buku yang tadi saya sampaikan juga digambarkan seolah-olah Allah hendak mengungkapkan, wahai Muhammad, jika bumi ini terasa sempit maka langit itu sangat luas bagimu. Jika penduduk bumi ini terasa sempit olehmu maka penduduk langit itu menyambut baik kedatangan. Dan jika penduduk bumi menghinakanmu maka kedudukanmu di sisi Allah sangatlah mulia. Ini yang seolah-olah disampaikan Allah kepada Rasulullah. Baik, slide selanjutnya. Maka inilah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau bicara istilah, apa itu Isra? Isra diambil dari bahasa, kalau secara bahasa itu diartikan dengan berasal dari kata saro yang artinya perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril, malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Berdasarkan firman Allah yang tadi dibacakan di awal, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu hari, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, di dalam banyak tafsir, rata-rata sepakat bahwa ketika dikatakan maha suci Allah, di situ hendak mempertegas kekuasaan Allah, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, segala yang tidak layak bagi kebesaran dan keagungannya, yang berkuasa melakukan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang dalam kacamata manusia itu tidak mungkin begitu. Yang mana Allah berkehendak pada saat itu memperjalankan hambanya, kekasih Allah, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ada di Syam. Maka digambarkan kalau kita lihat hari ini negeri Syam itu memang dikatakan di Quran ini Allah jelaskan negeri Syam itu diberkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dikatakan ya, buah-buahan yang lahir di Syam, kalau teman-teman bisa browsing itu, buah stroberinya Masya Allah, besar-besar ya, menakjubkan gitu. Kemudian bagaimana sungai-sungainya ya. Kemudian dikatakan ini adalah tempat tinggal para nabi dan orang-orang solih. Ini di sana di Syam. Dan memang di sanalah terdapat keberkahan dunia akhirat. Nah, maka inilah yang terjadi. Allah berkehendak memperjalankan Rasulullah tadi di malam hari. Di gambar yang di samping yang saya tempatkan di sana, didapati gambar ya. Kalau bicara hari ini ya dengan googling itu menunjukkan bahwa letak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjarak sekitar 1231,28 km. Itu kira-kira demikian ya jaraknya. Nah, mudah-mudahan tergambar sama teman-teman ini posisi di mana Masjidil Haram dan posisi Masjidil Aqsa. Dan apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah kalau secara bahasa itu digunakan berarti suatu alat yang dipakai untuk naik. Jadi Mi'raj itu naik, intinya naik. Adapun secara istilah Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju ke langit. Ini Mi'raj. Ya, ini boleh slide selanjutnya ya. Dan dikatakan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Rasulullah tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Untuk detailnya, bagaimana proses Isra Mi'raj bisa kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Boleh slide selanjutnya ya. Maka Isra Mi'raj ya, proses yang nanti akan kita dapati begitu luar biasa, begitu apa ya,
melampaui akal manusia, mengabaikan sunatullah ya, itu adalah mukjizat. Dalam sebuah kitab sirah dikatakan si Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Sesuatu yang dikatakan mukjizat. Maka mukjizat itu adalah apa? Makna mukjizat. Mukjizat adalah pembuktian atas kelemahan manusia. Pembuktian atas kelemahan manusia dengan hadirnya sesuatu yang dapat melemahkan atau al-mu'jiz. Ya. Maka yang namanya mukjizat itu bukan sembarang perkara gitu ya. Kalau sekarang sembuh dibilang mukjizat, padahal mukjizat itu hanya diberikan kepada rasul, nabi dan rasul. Nah, maka ini ya definisi mukjizat. Apa maksud Allah memberikan mukjizat kepada hambanya yang terpilih? Dikatakan agar manusia menyaksikan bahwa yang diberikan mukjizat itu adalah Rasul Allah. Tidak sembarang orang diberikan mukjizat. Bahwa agar manusia menyaksikan bahwa yang diberikan mukjizat adalah Rasul Allah. Sekaligus di sini meyakinkan bahwa meyakinkan manusia bahwa yang dikatakan oleh Rasul yang diberikan mukjizat ini, bahwa apa yang dikatakannya adalah wahyu Allah. Agar kalangan manusia itu yakin bahwa memang yang ada di hadapan mereka yang diberikan mukjizat ini adalah benar, adalah utusan Allah. Nah, maka ini ya seperti misalkan Nabi Musa pada saat itu Allah berikan mukjizat di mana pada masa itu Bani Israel itu sedang tren-trennya bicara sihir. Maka mukjizatnya berupa apa? Ya sihir juga. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Begitu juga ketika Nabi Musa berhadapan dengan laut pada saat dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini juga menjadi petunjuk untuk kita ya, pelajaran untuk kita. Pada saat itu Nabi Musa sudah betul-betul pasrah atas pertolongan Allah, namun yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Pengikutnya di sini ujian keimanan. Lagi-lagi ujian keimanan untuk pengikutnya. Gimana ini? Di depan kita udah tinggal laut, di belakang itu Fir'aun udah dekat gitu. Tapi lagi-lagi di situ Allah menunjukkan mukjizatnya dengan tongkatnya tadi. Pertolongan Allah itu lewat wasilah tongkatnya itu. Dengan tongkat yang diketukan ke laut itu, kemudian laut terbelah. Demikian juga Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit pada saat itu memang ilmu tabib sedang tinggi-tingginya di sana. Dan demikian pula dengan Rasulullah. Allah berikan mukjizat. Kalau bicara mukjizat Rasulullah banyak ya, namun yang terbesar adalah Al-Quran. Bagaimana tidak? Perhatikan Al-Quran itu turun hampir 1400 tahun yang lalu. Dan hingga hari ini Al-Quran itu masih relevan kita jalankan. Masih terbukti. Lebih banyak lagi kita bisa buktikan kebenaran daripada Al-Quran. Hingga detik ini. Dan tidak berubah satu ayat pun karena Allah yang menjaganya. Nah, maka jelas bahwa ketika mukjizat ini Allah berikan kepada Rasul, dia dikatakan di sini agar meyakinkan manusia bahwa apa yang dikatakannya adalah wahyu Allah. Yang terjadi pada Isra Mi'raj sungguh di luar sunatullah. Dan terjadi dengan kekuasaan Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Meleburkan pertanyaan demi pertanyaan. Ya, jadi kalau bicara Rasulullah itu bercerita tentang Isra Mi'raj, yang muncul kemudian adalah pertanyaan. Bagaimana mungkin demikian? Bagaimana mungkin bisa terbang dan seterusnya. Pertanyaan ini banyak sekali. Namun disinilah justru segala sesuatu yang ini ya dikatakan lewat proses Isra Mi'raj ini, kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah hendak meleburkan banyak sekali pertanyaan manusia dalam apa? Dalam derasnya keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lagi-lagi dengan pandangan iman. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu di slide selanjutnya, dalam sebuah sirah dikatakan, usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah yang saat itu tengah berbaring di Masjidil Haram, didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya, dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah menaiki buraq. Apa itu buraq? Ini binatang ya yang gaib, yang ukurannya lebih
lebih tinggi daripada keledai, namun lebih rendah dari bigol. Ini peranakan antara kuda dan keledai, berwarna putih dan kemudian membawanya pergi. Di dalam sebuah sirah juga dikatakan buruk inilah juga yang pernah digunakan oleh Nabi dan Rasul yang lain. Nah, kemudian Rasulullah diperlihatkan di sini tanda-tanda kekuasaan Allah ketika berada di antara langit dan bumi, hingga sampai akhirnya ke Baitul Maqdis. Dalam sebuah sirah juga diceritakan bagaimana ketika Rasulullah mengadakan perjalanan ini, diperlihatkan adanya kafilah yang sedang mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke arah Baitul Maqdis. Sampai-sampai Rasulullah bisa menyebutkan ya, saya menggambarkan kafilah ini sedang berada di tempat A, kafilah ini sedang berada di tempat A, dan seterusnya. Sampai kemudian termasuk ketika Rasulullah menggambarkan bahwa kata bahasa Rasulullah, aku mencium tanda di mana satu kafilah akan datang, dan kemudian salah satu untanya mengalami luka dan seterusnya. Itu Rasulullah sampai bisa menggambarkan, gitu ya. Nah, ini Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk nanti hal-hal yang lain yang akan kita jelaskan di belakang. Apalagi yang diperlihatkan Allah pada saat sedang berada di antara langit dan bumi. Nah, selanjutnya di Baitul Maqdis, ketika sampai di Baitul Maqdis, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang berada di tengah di antara para nabi. Berada di antara para nabi, dan kemudian Rasulullah, ini jelas ya, mereka berkumpul menyambut Rasulullah. Dan mereka di situ berjamaah, sholat berjamaah, dan Rasulullah yang menjadi imamnya. Insya Allah. Nah, setelah itu, setelah sholat, Rasulullah dibawakan 2 gelas. Ya, yang satu gelas berisi susu, yang satu gelas berisi khamr. Namun beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu meminumnya. Dan mengabaikan gelas yang berisi khamr. Rasulullah memilih meminum susu, padahal saat itu khamr belum diharamkan. Jadi kalau Rasulullah memilih khamr juga tidak berdosa. Kenapa? Waktu itu belum turun ayat yang berkaitan dengan haramnya khamr. Namun saat itu Rasulullah memilih susu. Namun kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, kamu telah membimbing menuju fitrah. Kamu telah membimbing umatmu, wahai Muhammad. Gitu ya. Insya Allah. Gitu. Ini gambaran ya. Gambaran yang senantiasa ada beberapa sirah menuliskan ini dalam kitabnya. Selanjutnya, setelah itu, malam itu juga ya, Rasulullah dinaikkan dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Malaikat Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka, maka dibukalah pintu langit baginya. Dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengucapkan salam kepada Rasulullah dan menetapkan nubuah. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sama, mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kemudian menetapkan nubuah. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Hal yang sama terjadi, disapa dengan ucapan salam, ya, kemudian menetapkan nubuah. Dan naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam dan sama mengucapkan salam juga. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nah, kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nah, pada saat setelah bertemu dengan Nabi Musa, tidak lama beliau naik lagi ke langit ke-7. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang juga digelari Khalilullah, kekasih Allah. Ini kalau bicara Nabi Ibrahim juga, Masya Allah ya, kesabarannya luar biasa. Nah, setelah itu, Rasulullah memasuki Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha inilah beliau mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari. Yang terjadi pada masa itu, setelah Rasulullah diberikan perintah 50 kali sehari, Rasulullah turun, bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menanyakan kepada Rasulullah,
apa yang telah diberikan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Berat. Maka mohonlah kepada Allah ada diberikan keringanan. Rasulullah naik lagi memohon keringanan kepada Allah. Nah, itu terjadi sampai beberapa kali, hingga akhirnya menjadi 5 kali sehari. Menjadi 5 kali sehari itu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya ini masih berat untuk umatmu. Maka mohonlah lagi pengurangan. Namun Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku malu. Ini Rasulullah ya, sesungguhnya aku malu. Nah, kalau dilihat 5 kali sehari, Masya Allah, ternyata kita sanggup gitu. Dan memang inilah yang terbaik untuk kita ya kaum muslimin, bahwa ketika ada komunikasi kita dengan Allah ya dalam bentuk ibadah sholat 5 kali sehari, Masya Allah, tabarakallah, ketika kita betul-betul menjadikan sholat ini sebagai satu kewajiban yang harusnya kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan, yang terjadi adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apapun kesulitan kita, apapun kelemahan kita, apapun kesedihan kita, Allah kuatkan di situ. Dari masa sholat ke sholat berikutnya, dari waktu sholat ke satu ke yang ke sholat berikutnya, Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya, setelah Rasulullah mendapatkan perintah sholat ini, kemudian Rasulullah turun dan kemudian diperlihatkan pada perjalanan berikutnya. Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Melihat surga dan diperlihatkan, ada yang menyebutkan Rasulullah diperlihatkan 4 sungai ya. Dan kemudian juga ada yang menyebut dalam sebuah sirah Rasulullah melihat calon pasangan dari Zaid bin Harithah, Masya Allah ya, di surga. Ini menjadi kabar yang luar biasa untuk Zaid bin Harithah gitu ya. Bagaimana mungkin dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata Allah memberikan kepada Rasulullah gambaran tentang apa yang diperlihatkan tadi ya, calon pasangan Zaid bin Harithah. Kalau pasangannya diperlihatkan berarti Zaid bin Harithah kira-kira gimana? Ya, insya Allah sebagai salah satu calon penghuni surga, Masya Allah gitu ya. Para sahabat itu memang generasi terbaik, maka tidak heran kalau mereka seringkali mendapatkan kabar gembira yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Dan kemudian setelah beliau melihat surga, beliau juga diperlihatkan neraka. Beliau diperlihatkan neraka ya, bagaimana beliau diperlihatkan orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang. Itu yang digambarkan mempunyai bibir seperti bibir unta. Teman-teman boleh searching nanti ya, bibir unta seperti apa. Yang jelas tidak semungil bibirnya manusia gitu. Bibir unta itu besar gitu ya. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian ya malaikat Jibril mengatakan merekalah yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang. Mempunyai bibir, boleh mundur lagi slide-nya. Dikatakan mempunyai bibir seperti bibir unta, dan kemudian mereka mengambil sepotong dari api neraka, lalu memasukkan ke dalam bibirnya itu, lalu api itu keluar lagi dari anusnya. Nauzubillah min dzalik. Ini dikatakan orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang. Dan kemudian Rasulullah juga diperlihatkan orang yang suka mengambil riba. Mereka mempunyai perut yang besar. Ya, perut yang besar, gambaran besarnya Allahu a'lam bishawab, yang jelas tidak mengenakkan untuk kita melihatnya. Sehingga tidak beranjak dari tempatnya karena perutnya membesar itu. Yang mana kemudian dalam sirah dikatakan dilewati oleh Fir'aun, ya, keluarganya Fir'aun, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kemudian gambaran berikutnya masih di neraka, Rasulullah melihat para pezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangannya, lalu di sebelah tangannya lagi membawa daging yang jelek lagi busuk. Nah, mereka justru mengambil daging yang busuk inilah gitu ya. Digambarkan ada dimakan dan kemudian membiarkan yang baik. Gitu. Nah, ini gambarannya ya. Gambaran untuk para
para pezina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para pezina ini justru meninggalkan yang halal di rumahnya, nanti memilih sesuatu yang pasangan yang tidak halal untuk menjadikan haknya gitu ya. Na'udzubillah. Nah, selanjutnya di neraka juga Rasulullah diperlihatkan. Diperlihatkan apa? Wanita yang diikat dengan payudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dikatakan mereka itu adalah para wanita yang menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ada juga dikatakan dalam sirah itu, di hadis yang lain, mereka itu adalah para wanita yang masuk ke tempat laki-laki yang mana bukan mahram mereka, gitu ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Dalam Islam itu batasan untuk bergaul, berinteraksi itu ada jelas. Nah ini gambaran ketika beliau melintasi surga dan neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Maka tidak berlebihan kiranya ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis kepada para sahabat, andaikan kalian tahu apa yang pernah aku lihat gitu ya, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kata Rasulullah. Ini baru sedikit di antara pemandangan di neraka, namun sudah membuat kita rasanya na'udzubillah. Lindungilah kami dari api neraka ya Allah. Allah demikian ya. Amin. Nah, ketika sampai pada perjalanan ini sudah selesai ya, Rasulullah sampai kembali ke Mekah, apa yang terjadi kemudian? Waktu itu Rasulullah menceritakan kepada salah seorang sahabat di sana dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau akan menyampaikan kepada orang-orang nanti gitu ya tentang ceritamu yang ketika dia mendengarnya sudah, bagaimana nanti? Apa yang ditanggapi oleh para penduduk Mekah pada saat itu? Namun Rasulullah mengatakan, ya aku akan menyampaikannya. Maka pada saat pagi telah datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Slide selanjutnya. Dan beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Apa-apa yang digambarkan dalam Al-Quran ternyata sudah beberapa di antaranya diperlihatkan secara kasat mata kepada Rasulullah. Diceritakanlah peristiwa Isra Mi'raj, demikian dan seterusnya. Nah, namun mereka tidak puas. Nggak percaya ya. Kemudian mereka meminta untuk menyebutkan kriteria Baitul Maqdis. Masya Allah, tabarakallah, Allah menampakkan kepada Rasulullah sehingga seakan-akan melihat dengan mata telanjang Baitul Maqdis ya, sehingga Rasulullah mampu. Ketika Rasulullah menceritakannya, ya gambarannya seperti apa yang terlihat dengan detail gitu. Nah, di sini sebetulnya mereka tidak mampu menyanggah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun lagi-lagi karena keimanan mereka yang jauh dari mapan, jauh dari iman begitu ya, kacamata mereka jauh dari iman, yang ada mereka mengatakan, di antaranya Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad, biasanya kami menempuh perjalanan menuju Baitul Maqdis selama 1 bulan dan kembali selama 1 bulan. Maka kalau dilanjutkan, bagaimana mungkin engkau menempuhnya hanya dalam waktu 1 malam gitu ya, PP pulang pergi begitu. Ada banyak peristiwa-peristiwa, banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang lain gitu yang ditanyakan oleh orang-orang yang mendengarkan gitu. Nah, inilah ya peristiwa Isra Mi'raj kemudian menjadi apa? Ujian keimanan untuk orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah. Mendengar peristiwa Isra Mi'raj, di antara mereka ya di slide selanjutnya ada banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Banyak yang memeluk Islam, namun beberapa orang di antara mereka ada juga yang murtad, keluar dari Islam. Jadi ini dikatakan ujian keimanan. Tapi sebagian lagi justru semakin kokoh imannya. Terutama, Masya Allah ya, Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq, yang ketika ditanyakan oleh ketika orang-orang Mekah itu bertanya kepada Abu Bakar, temanmu tuh bilang begini, begitu, dan seterusnya. Apa kamu percaya? Jawaban Abu Bakar, apabila Rasulullah yang berkata, maka benarlah adanya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Jadi dasar keimanan kepada Allah itu sudah memberikan kekuatan yang kokoh ya, landasan keyakinan yang kokoh pada dirinya. Dan beliau juga
beriman kepada Rasulullah, gitu ya, bahwa Rasulullah bukanlah sebatas sebagaimana orang biasa dengan gambaran-gambaran yang sudah ada pada dirinya. Rasulullah kalau bicara Abu Bakar itu kan relasinya luas ya, pergaulannya luas gitu. Maka beliau mendapatkan banyak sekali maklumat yang kemudian diantaranya juga yang menguatkan adalah kenal dekat Abu Bakar dengan Rasulullah sudah lama ya. Bagaimana gambaran Rasulullah sebagai al-amin ya, yang terpercaya, perkataannya benar dan lain sebagainya. Ini mengokohkan Abu Bakar yang katakan pertama kali membenarkan ketika ditanya orang kafir. Nah, atas jawaban Abu Bakar ini, maka kemudian Rasulullah mengatakan, engkau as-siddiq, engkau membenarkan. Jadi gelarnya Abu Bakar kemudian diberikan gelar as-siddiq, yang membenarkan perkataan Rasulullah. Nah ini ya, di saat orang-orang yang lain justru menafikan Rasulullah, namun Abu Bakar malah membenarkan. Nah inilah diantaranya, ini gambaran yang kita bisa ambil juga bahwa bicara iman gitu ya, bicara keyakinan kita terhadap apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, seringkali kita tidak bisa terima dengan akal logika manusia. Namun ketika kita yakin kepada Allah, ketika yakin kepada Rasulnya dan seterusnya sebagai rukun iman itu ya, landasannya adalah iman kepada Allah, maka mudah untuk kita cukup percaya saja, cukup yakin saja bahwa apapun yang Allah sampaikan kepada kita manusia, pastilah benar adanya, pastilah yang terbaik gitu ya. Demikian juga kita teringat suatu peristiwa di masa lalu ketika Rasulullah sedang perang Khandaq, persiapan perang Khandaq, sedang menggali parit itu, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya nanti Konstantinopel akan lebih dulu ditaklukkan. Pada saat itu daulah Islam masih kecil di Madinah gitu. Sahabat Rasulullah dengan para sahabat ya, dengan pengikutnya itu masih sedikit begitu. Tapi sahabat tidak sama sekali meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mereka yakin bahwa dengan kacamata iman mereka gitu ya, bukan lihat dulu baru percaya, tapi mereka yakin dengan kacamata iman mereka bahwa kelak nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan mereka tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah, ternyata hampir 700 tahun kemudian Konstantinopel ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah demikianlah gambaran dalam Quran. Ketika dalam Quran dikatakan kelak nanti ada hari kiamat, kelak nanti ada hari penghisapan. Ini yang bicara juga sama, kacamata iman. Dan hari ini kaum muslimin betul-betul diuji dengan lontaran-lontaran orang-orang yang, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk ya. Ketika dikatakan para ulama itu janganlah menjadi peramal-peramal masa depan, seolah-olah mereka lebih tahu tentang akhir nanti seperti apa dan seterusnya. Termasuk bicara hari kiamat. Apakah mereka sudah pernah melihat hari kiamat? Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Itu sebetulnya ujian keimanan untuk kaum muslimin. Seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus belajar ilmu Allah, gitu ya. Kenali Allah, kenali bagaimana Allah menuntun kita dalam segala aktivitas kehidupan kita. Nah, ini bicara ujian. Kemudian bicara aspek hikmah yang berikutnya. Jadi kalau kita bahas apa yang kita sudah ungkapkan di awal tadi ya, di slide selanjutnya, ketika Rasulullah memimpin para nabi untuk mengimani sholatnya, gitu ya, hal ini menunjukkan apa? Adanya pengakuan. Adanya pengakuan, mereka menyerahkan jabatan imam sekaligus penuntun umat kepada Rasulullah. Ya. Nah, yang kedua dikatakan sesungguhnya dalam sirah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa sesungguhnya syariat Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Dan hikmah yang selanjutnya adalah Baitul Maqdis, wilayah Syam, akan kelak menjadi bagian kekuasaan Islam. Kenapa? Karena tuan rumahlah yang sejatinya menjadi imam. Sekalipun pada saat itu Rasulullah masih berbentuk, Rasulullah dan para pengikutnya ini masih sifatnya menjadi partai ya, Hizbur Rasul begitu ya. Belum menjadi daulah, belum ditegakkan daulah, belum. Ini proses sebelum hijrah. Isra Mi'raj adalah terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Namun sudah
Allah gambarkan, gambaran masa depannya itu sudah Allah ungkapkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj ini. Kelak, Baitul Maqdis dan wilayah Syam akan menjadi bagian kekuasaan Islam. Di sirah itu juga disebutkan bahwa bagaimana mungkin Islam akan sampai ke Syam, ya tadi sudah di-share gambar wilayahnya, jaraknya dan berikutnya gitu ya. Sedangkan bagaimana mungkin akan sampai ke sana kekuasaannya, sedangkan Rasulullah hanya beralih dari gunung ke gunung, gambarannya begitu digambarkan dalam sirah seperti itu. Ya, kalau bicara Mekah itu kan dikelilingi gunung-gunung ya. Maka tadi juga di Taif juga tadi ada gunung juga. Di dalam kitab surah itu dijelaskan bahwa inilah gitu ya, sebagai seolah-olah Allah memberikan gambaran bahwa fase dakwah berikutnya akan fase dakwah yang terjadi pada saat itu akan selesai dan kemudian akan beralih ke fase dakwah berikutnya. Ini yang dikatakan oleh Safiur Rahman. Nah, ini bicara hikmah dari bagaimana ketika Rasulullah tadi ya memimpin sholat para nabi dan rasul. Lantas bagaimana hikmah dari sisi dimensi sosial dan spiritualnya? Slide selanjutnya. Jadi yang pertama di sini kita dapati bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj ini diperintahkan sholat 5 waktu. Kesempatan untuk kita kemudian mengevaluasi sholat kita. Kenapa? Sholat 5 waktu ternyata Allah perintahkan langsung gitu ya, pada saat Rasulullah dinaikkan di tempat yang tinggi, di Sidratul Muntaha. Maka Masya Allah, mestinya ini tidak dilewatkan begitu saja. Terlebih kalau bicara sholat adalah salah satu cara berkomunikasi yang langsung kita hadapi, ya, yang langsung kita hadapi adalah pemilik alam semesta ini, pencipta jagat raya ini, bukan sekedar bumi. Demikian juga dengan alam semesta yang begitu luas, yang dimensinya kadang-kadang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Yang kalau tidak bisa dibantu dengan satelit NASA, mungkin kita juga nggak tahu ya sampai galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi Bima Sakti hanya salah satu di antara galaksi miliaran galaksi yang lain. Itu tidak terlihat oleh pandangan kita. Maka Masya Allah, kita mendapatkan kehormatan setiap hari kita berjumpa dengan Allah, tidak harus pakai appointment. Ya. Coba bayangkan kalau kita ketemu bos, atau ketemu menteri, atau ketemu orang-orang penting begitu, mungkin nggak langsung ketemu. Bertemu langsung, mungkin diberikan jarak seminggu saja kita udah Alhamdulillah. Yang ada kadang-kadang harus menyesuaikan jadwal waktunya, begitu ya, dan lain sebagainya. Ini bertemu dengan manusia. Nah, kita sehari dalam 5 waktu, Allah persilahkan untuk bertemu langsung dengan pemilik alam semesta. Bukankah ini satu kehormatan yang besar gitu? Kenapa? Sesungguhnya Allah itulah yang menguasai manusia-manusia tadi, yang sulit kita temui gitu. Maka pastikan dengan ada salah satu yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah memperbaiki sholat kita. Sudahkah sholat kita betul-betul kita tujukan hanya untuk Allah? Sudahkah sholat kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Begitu ya. Sudahkah kita betul-betul memasrahkan diri kita hanya kepada Allah pada saat sholat dari waktu ke waktu? Setiap urusan kita semoga Allah betul-betul bimbing dan lain sebagainya dari waktu ke waktu. Ini luar biasa ya kaum muslimin itu. Dari masa sholat ke sholat yang lain gitu ya, kita mendapatkan evaluasi, mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk karena kita betul-betul tadarru hanya kepada Allah gitu. Ya, kita juga diajar untuk apa? Tawadhu dengan ruku dan sujud kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang berikutnya dimensi sosial dan spiritualnya adalah sesungguhnya sholat bersama beliau, bersama para nabi yang berbeda bangsa. Perhatikan ketika beliau memimpin sholat itu bersama para nabi yang di situ warna kulitnya berbeda-beda. Ada yang berkulit merah ya, ada yang mungkin sama dengan Rasulullah gitu. Bahkan Rasulullah itu pada saat setelah Isra Mi'raj bisa menggambarkan masing-masingnya. Nabi Ibrahim itu seperti ini, Nabi Musa itu hidungnya mancung begini begitu dan seterusnya. Itu bisa menggambarkan gitu ya. Sesungguhnya salat beliau bersama para nabi ini berbeda bangsa, dengan warna kulit menunjukkan bahwa kekuasaan Islam akan menaungi semua kaum mukminin tanpa terkecuali. Dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata Islam kemudian memang sampai, kekuasaan Islam sampai ke 2/3 dunia. Dari kecil di Madinah, dari satu tempat di Madinah, kemudian dakwah Islam itu meluas, yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan
khalifah berikutnya sampai kepada 2/3 dunia. Nah, kemudian kalau tadi di depan saya katakan inilah satu penghormatan, dapat dikatakan juga bahwa Isra Mi'raj itu adalah hiburan untuk Rasulullah. Bagaimana Allah menghibur Rasulullah setelah peristiwa Amul Husni atau tahun kesedihan, tahun duka, setelah ditinggalkan istri dan pamannya. Yang kita gambarkan di depan, ya. Ini berturut-turut terjadi. Banyak sekali hal-hal yang mengguncang Rasulullah, kemudian Allah hibur dengan peristiwa yang di luar akal manusia, yakni Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, baik Umu Yusuf, terima kasih. Sudah banyak sekali ilmu Mbak yang Nayunda. baik. Terima kasih, sudah banyak sekali ilmu yang diberikan hari ini dan Masya Allah sekali, terkesima sekali sampai nggak bisa berkata-kata tadi. Masya Allah juga tanggapan dari teman-teman, tentunya dari sahabat-sahabat, bahwa mengenal lebih dekat Rasulullah ini sangat meningkatkan rasa cinta tentunya ya. Meningkatkan juga semangat gitu. Giroh untuk tambah nih, harus tambah banget belajar sirohnya gitu Umu ya. Nah, berkaitan juga tentang siroh Umu ini, boleh sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini mungkin yang banyak sekali ditanyakan ya oleh generasi sekarang. Kebanyakan generasi sekarang itu senang dengan budaya-budaya Barat atau Korea gitu, lebih sejarah-sejarahnya itu, sejarah Islamnya tidak sekuat dulu gitu. Nah, bagaimana Umu, apakah ada saran buku sirah yang the best seller kalau ingin mulai belajar sirah? Tadi disebutkan dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya salah satunya. Iya. Jadi beliau ini seringkali menjadi rujukan karena kalau yang barusan disebut ini sampai sudah cetakan kesekian Mbak sekarang itu. Beliau ini ya, Syekh Syafiur Rahman ini. Dan beliau memang pemenang, saya lihat di catatannya itu, pemenang dari lomba menulis sirah Mbak. Pemenang juara pertama menulis sirah, tapi di sana, bukan di sini ya. Nah ini beliau. Kemudian sering juga saya dapati sirah Ibnu Hisham itu juga jadi rujukan. Ini kabar bagusnya kalau dulu sirah Ibnu Hisham ini hanya ada di kitab Arab ya. Yeah. Hari ini sudah ada terjemahannya, jilid 1-2. Saya udah kayak penjual buku ya. Nggak apa-apa. Ini butuh sekali informasinya untuk sahabat-sahabat. Ya, ini jadi sering melengkapi memang itu ya, Syekh Syafiur Rahman, kemudian sirah Ibnu Hisham, kemudian tadi yang saya sebutkan juga Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Ahji juga bagus, sudut pandang yang lain yang kita bisa temui. Kemudian saya juga baca dalam gambaran yang lebih detail karena banyak gambar itu dari penerbit jadi promosi Makfirah ya, itu The Great Story of Muhammad, itu bagus. Jadi sampai ada gambarnya ya, karena memang edisinya deluxe begitu. Nah itu juga bagus. Ya bolehlah kalau pameran buku, tapi sayang ini COVID, pameran buku book fair di Istora itu terlewatkan. Itu kesempatan buat hunting buku bagus, dan seringkali mereka memang ini ya, sale luar biasa. Tapi bismillah, kalau sudah niat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu yang terjelas memang kalau tadi Mbak Nayunda mengatakan seperti itu ya, Allah ini adalah satu wasilah Mbak, ini satu wasilah. Bagaimana mungkin kita kan ada hadis ya, ada hadis. Jadi ketika sahabat itu pernah mengatakan demikian, ya Rasulullah, kapankah itu hari kiamat? Kemudian pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak menjawab. Di satu hadis yang saya akan sebutkan ini tidak menjawab kapan peristiwa hari Muhammad terjadi. Rasulullah menjawab seperti ini, apa yang telah kau persiapkan untuknya? Nah itu jawabannya. Nah kemudian sahabat tadi menjawab demikian, tidak ada ya Rasul. Ini ya tawaduknya sahabat ya, merendahnya sahabat itu ya gitu. Kalau kita udah mikir apa gitu kali ya, kalau mereka mengatakan tidak ada ya Rasul, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah.
Masya Allah ya Rob. Ya, gitu gambarannya. Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian jawaban Rasulullah ini juga menjadi apa? Menjadi oleh sahabat dikatakan tidak ada hal yang lebih menyenangkan kami selain mendengarkan jawaban Rasulullah yang satu ini. Apa itu? Rasulullah berkata demikian. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Ini jawaban Rasulullah. Kelak di akhirat seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka kemudian sahabat yang tadi menjawab seperti itu menambahkan lagi, jika demikian aku mencintai Allah dan Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar bin Khattab. Itu masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau bicara Abu Bakar dan Umar ini, ya teman-teman tahu lah seperti apa mereka gitu. Kalau tadi Abu Bakar sekilas sudah sempat disinggung ya, bagaimana sampai digelari as-siddiq. Apapun yang disampaikan Rasulullah tidak ada keraguan sedikit pun. Demikian pula Umar. Umar itu partner Abu Bakar as-siddiq dalam apa? Fastabiqul khairat. Oh, ternyata kita butuh partner buat fastabiqul khairat, Mbak, gitu. Cari teman-teman solih buat kita fastabiqul khairat. Nah, maka ini yang terjadi. Kalau kita mau mencintai Rasulullah dan kalau kita mau mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana mungkin kita bisa cinta kalau kita nggak kenal gitu loh. Iya kan? Iya, betul sekali Om. Nah, ini gambarannya. Makanya kalau tadi dikata rekomendasinya apa supaya kita bisa ini? Salah satunya tadi, ya kita memang tidak kenal, dekat langsung, berinteraksi langsung, karena kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah yang ada pada saat hampir 1.400 tahun yang lalu ya. Jauh ya Mbak, 14 abad. Dan jarak antara kita dengan Rasulullah, tapi mudah-mudahan rasa cinta kita bisa menyamai rasa cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah generasi terbaik, gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan membaca sirah ya. Jadi kalau misalkan ada, nah ini sudah sudah ditulis, monggo. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya, apa yang kita bisa lakukan untuk kita dekat dengan mereka? Ya tadi Mbak, nabung lah gitu. Nggak punya buku yang lain nggak apa-apa, tapi yang satu ini nih gitu ya, yang bikin kita kenal. Nah, kalau ada lagi satu buku yang di situ lebih detail menggambar secara personality-nya Rasulullah, itu ada di kitab Syama'il Rasulullah. Itu lebih detail, bukan dari sisi bagaimana Rasulullah makan, kemudian bagaimana Rasulullah demikian. Nah, dari sisi keseharian. Nah, itu ada di kitab Syama'il Rasulullah yang banyak sekali dari hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu juga saling melengkapi. Lebih dekat kita dengan Rasulullah. Gitu. Masya Allah. Mungkin itu, Mbak. Baik. Jazakillah khair, Ummu Yusuf. Tadi banyak sekali rekomendasi buku yang wajib dimiliki oleh muslimah ya tentunya. Yang nanti boleh dipilih sendiri. Nanti boleh dipilih mana yang akan lebih dulu dimiliki. Iya, Ummu. Terima kasih juga pada sahabat Nura tadi menuliskan ya, bisa dibaca di sini dari Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, kemudian dari Ibnu Hisham dan juga The Great Story of Muhammad salah satunya, dan banyak lagi tadi ya. Baik Ummu, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Tadi intermezzo dulu gitu. Ternyata semangatnya sudah mulai terpupuk ini tentang mengenal lebih dekat Rasul. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini saya membacakan dulu dari chat dulu ya Ummu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman, sahabat-sahabat ada yang ingin menanyakan langsung, dipersilahkan untuk raise hand dulu. Ataupun kalau malu atau berhalangan nggak apa-apa, silakan menulis di pesan, di chatting ya, di pesan di kolom chatting maksudnya. Ini ada komentar, ada pertanyaan nih dari Rizka, yaitu dari saudara Rizka, apakah ingin open mic atau saya bacakan? Mungkin berhalangan ya, jadi saya bacakan saja. Oke. Nah, ini salah satu komite SMB yang juga semangat belajar sirahnya tinggi Ummu ya. Dan tentunya juga memotivasi di komite, tentunya sahabat Rizka ini untuk SMB juga mulai mengkaji sirah salah satunya. Jadi kami juga pelan-pelan membina juga anggota-anggota untuk mulai mencintai Rasulullah dan belajar sirah. Baik, Ustazah Jazakillah khairan katsiron sudah menyampaikan materi yang luar biasa malam ini. Saya hendak bertanya, ada dua. Nah, yang pertama, apakah pesan yang ingin Allah sampaikan tentang satu,
dipilihnya Rasulullah oleh para nabi untuk menjadi imam, dan kedua, Rasul singgah terlebih dahulu di Masjidil Aqsa sebelum menuju Sidratul Muntaha. Padahal mudah bagi Allah langsung mengangkat beliau dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha. Baik, silakan Umu. Seperti apa ini alasannya? Rasulullah, kenapa Allah itu seperti itu? Pesan yang ingin Allah sampaikan, Rasulullah memimpin sholat ya tadi. Iya, betul. Kalau bicara pesan yang ingin disampaikan, wallahu a'lam bishawab ya, kita hanya bisa mengambil hikmahnya. Jadi memang banyak hikmah yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama pada peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu. Yang contohnya tadi sebenarnya sudah disampaikan ya. Iya. Beberapa di antaranya Beberapa gitu ya. di antaranya. Iya. Karena saya adalah orang yang Masya Allah jauh ya dari level ulama, maka saya hanya bisa mengambil pendapat dari apa yang sudah saya baca gitu. Nggak berani membuat statement sendiri maksud saya. Begitu ya. Nah, jadi apa yang saya bisa carikan itu diantaranya itu bahwa ketika ketika Rasulullah memimpin menjadi imam itu, di sini digambarkan bahwa Rasulullah itu kalau kita bicara sholat, biasanya afdolnya itu ahlul bait kan Mbak, yang menjadi imam. Ya, maka kemudian keberadaan Rasulullah menjadi imam di sini digambarkan oleh salah satu pendapat yang disampaikan itu adalah Rasulullah di slide keberapa tadi ya? Bentar, saya carikan. Jadi Rasulullah sebagai apa? Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa apa? Para nabi yang lain itu menyerahkan jabatan imam sekaligus penuntun umat kepada Rasulullah itu yang pertama. Jadi atas keriduan para nabi yang lain gitu. Nah, kemudian tadi digambarkan bahwa ketika Rasulullah memimpin di sana, digambarkan itu adalah ini bicara ke depan gitu ya, Rasulullah akan memimpin sampai ke wilayah itu. Wilayah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena yang biasanya menjadi imam adalah ahlul bait atau pemilik gitu ya. Ini kalau Rasulullah jadi imam berarti sudah diingat sebagai pemilik gitu. Pemilik Baitul Maqdis. Karena kemudian kalau bicara historinya, Baitul Maqdis adalah kiblat dakwah kaum muslimin ya, kiblat sholat kaum muslimin yang pertama itu Baitul Maqdis. Sebelum kemudian dipindahkan ke Ka'bah gitu. Jadi Baitul Maqdis memang memegang peran penting dalam dakwah Islam, terutama bahwa pengakuan ya bahwa Baitul Maqdis memang dimiliki oleh kaum muslimin semestinya, sejatinya gitu ya. Dan memang akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Palestina ya. Menaklukkan Palestina itu penaklukan Palestina itu dimudahkan dengan pada waktu itu seorang pemimpin daerah Palestina itu, pendeta itu meminta agar mau menyerahkan kunci Palestina namun menyampaikannya langsung kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai khalifah waktu itu. Nah, itu Masya Allah gitu. Bahwa apa? Sukarela Mbak. Sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada kaum muslimin. Namun ingin berjumpa langsung dengan pemimpinnya. Khalifahnya yakni Umar bin Khattab. Gitu. Nah, ini kalau bicara selanjutnya ya, bagaimana ketika dari sisi penyampaian bahwa kenapa Allah sampai pesan yang ingin Allah sampaikan Rasulullah memimpin sholat itu salah satunya sampai ke sana jangkauannya. Lagi-lagi ini ternyata bicara next yang akan datang gitu ya, simbolis begitu, bahwa ke depan ternyata Allah mengingatkan seterusnya. Nah kemudian ini ya tadi juga saya gambarkan bahwa Baitul Maqdis dan wilayah Syam akan menjadi bagian kekuasaan Islam. Karena tuan rumah yang berhak menjadi imam. Nah kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa sholat beliau bersama para nabi yang berbeda bangsa, berbeda warna kulit, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Islam nanti akan menaungi semua kaum mukminin tanpa terkecuali.
Jadi kalau bicara ajaran Islam itu jauh dari apa namanya istilahnya tindakan-tindakan yang di situ hanya memperhatikan warna kulit, apa istilahnya? Yang di Barat sampai hari ini Rasisme masih ada. gitu. Rasisme, betul gitu. Itu jauh dari Islam itu. Rasisme itu jauh dari Islam. Islam itu menyamakan semua. Ini sekaligus ya menjadi simbol juga bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan manusia. Bagaimana seorang Bilal mendapatkan tempat yang tinggi, ya penghormatan dari kaum muslimin seluruh dunia. Masya Allah gitu. Masya Allah. Sampai-sampai bagaimana seorang Bilal mendapatkan kehormatan ketika menjadi muadzin. Sehingga ketika Rasulullah wafat, begitu cintanya Rasulullah kepada seorang Bilal, sampai-sampai Bilal itu pindah kemudian ke Mekah. Karena apa? Ketika di Madinah, yang diingat adalah gambaran tentang Rasulullah. Nggak sanggup dengan kesedihan yang ada terus-menerus sepanjang hari ketika menatap Madinah. Kalau saya menggambarkan, bisa jadi ketika beliau melihat masjid, ya, kemudian bagaimana melihat pohon kurma di mana Rasulullah dulu suka bersandar di sana ketika khutbah dan lain sebagainya. Yang dilihat apa? Rasulullah. Itu loh, sahabat tuh saking cintanya tuh kayak gitu loh. Sampai kemudian terakhir ketika seorang Bilal mau mengumandangkan azan itu, nggak sampai selesai, Mbak, nangis begitu, saking sedihnya gitu, sedihnya seperti itu. Nah ini coba kita bayangkan kadar cintanya itu udah sebesar apa gitu, ukur kadar kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabat. Aduh ya Allah, malu kita ya gitu. Maka mudah-mudahan dengan membaca sirah, membaca bagaimana para sahabat, kita bisa mempunyai indikator yang semestinya untuk bagaimana seorang, kalau yang digambarkan oleh Allah dalam kuntum khairu ummah, sesungguhnya adalah umat terbaik. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai bagian daripada khairu ummah, umat terbaik. Sedangkan yang kita lihat di luaran sana, seperti yang Mbak tadi bilang, generasi saat ini justru lebih menggemari TikTok, lebih menggemari K-pop, lebih menggemari permainan-permainan yang melalaikan, yang memabukkan, yang menjauhkan mereka dari kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bagaimana kalau kita tidak berusaha tadi mendekatkan umat kepada kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul. Mendekatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan nanti pesan saya selanjutnya bukan berhenti di kita ya, Mbak. Kita berusaha solih, kita berusaha mencintai Allah dan Rasulnya, nggak berhenti di kita, tapi kita berusaha untuk memberikan, menularkan rasa ini kepada yang lain, kepada muslimah yang lain, kepada umat. Nah, ini yang pertama tadi Mbak ya. Kemudian kenapa nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus transit dulu di Masjidil Aqsa gitu ya? Nah, rupa-rupanya kalau kita lihat tadi peristiwa sampainya Rasulullah ya, sampai kemudian diikat, ada sirah yang menyebutkan diikat buruknya di mana Baitul Maqdis begitu ya. Itu kita lihat gambarannya tadi. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah bukannya tanpa sesuatu yang dilakukan gitu ya, tapi gambaran yang tadi kita sudah ungkap di pertanyaan pertama itu menegaskan bahwa keberadaan di sana itu juga ada artinya. Bagaimana kemudian ketika Rasulullah memimpin, mengimami para nabi yang lain, yang dimana di antara para nabi yang ada itu ada Nabi Ibrahim, ya. Kalau dikatakan Nabi Ibrahim itu keutamaannya juga masya Allah loh. Ulul azmi ya, kesabaran beliau sampai segelarnya juga sama. Khalilullah, ini Nabi Ibrahim. Nabi lain yang mendapatkan gelar kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim, Khalilullah gitu. Nabi Musa ya, ada Nabi Isa juga. Nah, Nabi Musa dan Nabi Isa ini adalah nabi yang memimpin umat ya, umat Bani Israel yang sebelumnya diturunkan kepada mereka risalah gitu ya. Yang kemudian dalam sirah juga dikatakan, di sini juga ada simbol di mana apa? Kemudian risalah itu akan beralih, kepemimpinan itu akan beralih dari Bani Israel kepada umatnya Rasulullah. Ada juga pendapat yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi ya memang ada hal yang memang kita bisa jadi pelajaran, ada hikmah yang besar pada peristiwa Rasulullah ketika mampir atau singgah di Masjidil Aqsa. Begitu Mbak, mudah-mudahan cukup bisa menjawab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, silakan Mbak selanjutnya. Baik, jazakillah khair Ummu Yusuf.
sangat jelas sekali tentunya dan sudah disinggung juga di materi sebelumnya, diperkuat lagi dengan tanya jawab ini ya Umu. Jadi diulang lagi, teman-teman mungkin yang Baik. tadi ada yang baru masuk bisa menyimak seperti itu. Betapa pentingnya hikmah-hikmah Isra Mi'raj ini. Lalu kemudian nih ada pertanyaan selanjutnya Umu dari Siti Zaitun, yaitu saya Titik, nama panggilannya Titin, ternyata dari Flores, Masya Allah dari Anda. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Saya ingin bertanya tentang syafaat Rasulullah Umu, yaitu kepada umatnya di yaumul akhir nanti. Apakah semua umat Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya? Lalu bagaimana agar kita semua mendapatkannya? Jazakillah khair Umu. Ya, Masya Allah. Syafaat itu berarti apa, Mbak? Jadi kalau ada yang memahami makna syafaat itu, ada yang mengartikan sebagai pertolongan. Ya. Ada yang kalau bicara di yaumil akhir itu kan memang kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa melindungi kita pada saat itu, kecuali hanya Allah saja. Pertama itu. Kalau di surat Al-Qiyamah itu digambarkan, sekali-kali tidak, kata Rasulullah, kata Allah ya, sekali-kali tidak. Tidak ada yang mampu melindungi kita pada peristiwa yang sangat besar di hari kiamat itu. Nggak ada yang sanggup. Gitu. Nah maka syafaat ini ada kalanya diartikan sebagai pertolongan, ada juga dikatakan diartikan sebagai sesuatu sebagai perantara mendapatkan kemanfaatan atau kebaikan dari Rasulullah. Nah, Ibnul Qayyim itu menjelaskan bahwa syafaat Rasulullah itu sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh Nabi dan Rasul yang lain. Bahkan dikatakan yang mengatakan begitu. Yang bisa memberikan syafaat ini hanyalah Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah di yaumil akhir ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang merupakan calon penghuni surga. Yang mana dengan syafaat ini akan memudahkan mereka masuk surga. Ini salah satu pendapat dari Ibnul Qayyim mengatakan demikian. Nah, orang-orang yang beriman namun melakukan maksiat ya di masa kehidupan ini, jadi Rasulullah pun meminta syafaat kepada Allah berkaitan dengan mereka sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau yang pertama tadi orang yang beriman dan calon penghuni surga itu Allah mudahkan masuk surga. Kalau orang-orang yang bermaksiat tapi mereka beriman, Rasulullah memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, demikian juga kepada penduduk neraka, bagian Rasulullah memberikan syafaat ya, ketika mereka masih beriman, mereka mengakui la ilaha illallah, namun mereka masuk neraka. Yang dengan ini mereka dicuci lebih dulu. Ini juga mendapatkan, nah ini ya. Nah, gambarannya seperti itu. Pertolongan lah. Kalau tadi ada lagi ditanyakan apa, Mbak? Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, kalau tadi dalam Ibnu Qayyim mengatakan demikian, berarti apa? Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah jaga keimanan kita sampai ajal menjemput. Karena tidak ada yang pernah tahu bagaimana keadaan kita pada saat hari akhir-akhir hidup kita. Jangan sombong. Ya, jauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini yang pertama. Auzubillah. Banyaklah beristighfar. Dan nanti pembahasan syirik ini juga luas, Mbak. Salah satu syirik yang kita juga harus waspadai adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau mungkin pakai jimat dan lain sebagainya mungkin ketara sekali ya. Atau mempercayai sesuatu yang di situ jelas-jelas menyekutukan Allah mungkin sangat terlihat begitu. Tapi yang seringkali kita juga na'udzubillah ya, jangan sampai luput atau lalai adalah beribadah hanyalah karena lantaran ingin dipuji orang. Ini sama sebagaimana menyekutukan Allah. Tujuannya bukan Allah, tapi yang lain. Ini yang disebut sebagai syirik khafi, riya. Nah, maka bacalah doa pada saat setelah salat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi semoga Allah luruskan ya niat kita ketika beribadah dan lain sebagainya. Dan Allah luruskan juga bagaimana kita senantiasa bersyukur dan lain sebagainya.
pantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang pertama tadi dengan cara mengokohkan iman, meluruskan keimanan kita, jangan sampai terkontaminasi syirik. Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Sungguh yang kita harapkan dari kehidupan ini hanyalah keridhaan Allah, bukan yang lain. Kenapa mau susah payah nutup aurat pakai hijab dan lain sebagainya? Karena kita ingin Allah ridho sama kita. Betul nggak, Mbak? Betul. Kenapa mau susah payah kuliah dan lain sebagainya gitu ya? Ya karena kuliah itu thalabul ilmi gitu ya. Itu juga perintah Allah gitu kan. Kemudian kenapa kita mau, walaupun kadang-kadang ngantuk-ngantuk diminta tolong sama orang tua, kita susah payah menjalankan itu. Kenapa? Karena kita ingin Allah ridho. Dan Allah ridhonya orang tua, ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Tadi ridhonya orang tua adalah nanti Allah akan ridho kalau orang tua itu ridho sama kita. Masya Allah gitu. Jadi tadi kokohkan iman. Lagi-lagi kalau kita melekat kepada kehidupan Rasul, ini sudah menjadi jalan juga. Tadi ya Mbak, ada lagi tuh. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah nanti kita akan bersama dengan yang kita cintai. Itu juga tips gitu. Maka layakkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang akan dicari sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika nanti sudah Allah berikan surga, itu mau dipersilahkan masuk, itu milih menunda dulu. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan umatku? Coba Mbak. Bukan Rasulullah ya udah aku udah capek deh. Di bumi aku udah dakwah habis-habisan. Enggak begitu gitu. Tapi Rasul bertanya, bagaimana keadaan umatku gitu. Maka digambarkan juga Allah ada mempersiapkan dalam ini sebuah telaga ya, telaga Kautsar yang di situ orang-orang yang beriman itu meminum air di situ pada saat kondisi di mana ya Allah, kondisi kita tidak jelas ya pada saat itu, risau, galau, gelisah dan serba nggak jelas pada waktu itu. Kita berharap kita dicari sama Rasulullah, mana umatku gitu, dan kita punya identitas itu gitu loh, kan berharapnya begitu. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami juga berusaha mentaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu sudah jelas jadi salah satu tanda itu nanti. Ada tanda tersendiri. Ketika kita diperintahkan sholat tadi, sholat dengan sebaik-baik sholat dan lain sebagainya. Maka sekarang PR-nya, kalau tadi ada pertanyaan yang bagus ya, gimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah, maka tadi layakkan diri kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau tadi juga dibuka dengan sholawat, jangan pelit kalau ada bacaan sholawat. Jangan menjadi orang yang kikir. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang kikir adalah ketika nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak bersholawat. Ya kan kalau sama orang yang dikasihi itu kan kita tadi, bawaannya mau nyebut terus gitu. Bener nggak sih? Kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, bawaannya pengen nyebut terus. Atau kalau yang dicintai itu disebut-sebut, kepo gitu. Gimana gitu. Paling enggak gitu ya. Dengan cara itu gitu. Betul nggak sih? Iya, Bu. Ya, gambarannya seperti itu gitu. Nah, maka saya mau cerita juga. Jadi ada saya membimbing ya, ada beberapa kajian mu'alafah itu secara berkala saya suka ikut memberi kajian kepada mereka. Itu salah satu dari mu'alaf itu mengatakan demikian kepada saya. Gimana saya nggak nangis ya? Dia bilang begini, apakah nanti Allah dan Rasulnya sama saya ya Mbak? Nangis nggak? Coba, kita gitu nggak? Di pertanyaan dia begitu, nanti Allah dan Rasulnya kalau di hari kiamat kenal nggak ya sama saya? Memangnya kenapa? Saya tanya gitu. Karena saya masuk Islam sudah sebesar ini, anak saya udah 3. Coba, ada nggak sih orang Islam yang bertanya begitu? Pertanyaan saya begitu berikutnya gitu ya. Dia yang baru masuk Islam aja bertanya begitu gitu. Seolah-olah kalau nanti bertemu dia di yaumil akhir itu sama seperti orang pulang kampung, Mbak. Kan kampung kita kan di surga ya, kampungnya kaum muslimin itu kan di surga kan? Iya, di surga. Amin, insya Allah. Amin. Coba, saya mau tanya kalau pulang kampung, apa yang dihadapi pada saat pulang kampung? Kangen nggak? Kangen, rindu. Ingin segera bertemu. Rindu ketika ingin segera bertemu. Dan kalau bertemu, apa yang terjadi, Mbak? Syahdu, nangis. Apalagi? Nangis, apalagi? Senang kan? Allah masih ketemu kan? Betul, tenang. Betul kan? Senang banget gitu. Nah, kalau kita punya hubungan yang baik sama Allah, kelak nanti kita berpulang itu juga begitu. Kalau kita punya hubungan baik, betul nggak, Mbak? Betul. Di dunia ini kita jadi orang yang nurut-nurut aja, sami'na wa ata'na. Maka rindu sama Allah. Nggak ada perasaan, ya ada takut Allah azab kalau kita sering kali maksiat gitu. Tapi rindunya itu
Masya Allah. rindunya. Lah bagaimana mungkin kalau kita senantiasa berbuat maksiat, nggak ada takut-takutnya sama Allah, kalau pulang kampung apa yang terjadi? Coba. Paham maksud saya? Paham, paham. Maka ini mudah-mudahan juga jadi peringatan, jadi reminder buat kita semua. Gitu. Kita kepinginnya nanti pulang kampung dalam keadaan tadi, gitu loh. Kita merindukan Allah sampai-sampai kalau kita nanti pulang kampung, ya kita masih bisa tadi mengharap kasih sayangnya. Kenapa? Karena semasa di dunia pun begitu. Kalau kita berbuat maksiat, kita langsung minta ampun sama Allah. Kalau kita diberikan kewajiban, kita taat sama Allah, sami'na wa ata'na gitu. Nah ini gitu. Perjumpaan yang kita inginkan pada saat tadi. Kita melayakkan diri gitu. Kita melayakkan diri kalau berpulang. Kita mendapatkan, bukan kita menjadi orang-orang yang dalam hadis itu dikatakan Allah berlepas diri darinya. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Pemimpin yang menipu rakyatnya, kelak nanti di yaumil kiamah nanti Allah berlepas diri dari mereka. Nauzubillah. Auzubillah min Kita bukan mau dzalik. masuk golongan yang itu. Justru kita ingin ketika kita kembali di hari kiamat adalah orang-orang yang mendapatkan tadi. Paling tidak dengan kasih sayangnya Allah, gitu kan, masih disayangi sama Allah, kan begitu. Ya. Walaupun kita masih banyak salahnya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ridho, gitu, mau ngampuni kita dan seterusnya. Amin, Mudah-mudahan amin. bisa menjawab ya Mbak Titin yang dari Flores ya, betul ya? Iya betul, Mbak Titin yang dari Flores. Saya tadi juga, saya ulang sedikit ya Umu ya. Tadi mengenai bagaimana silakan. gitu. Tentang syafaat sendiri itu ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama tentang pertolongan dan juga adanya kebaikan yang hanya didapatkan dari Rasulullah, dikatakan seperti itu. Lalu juga tadi bagaimana cara agar mendapat syafaat? Tentunya tadi yang pertama melayakkan diri gitu. Melayakkan diri apakah sudah layak. Kemudian mengenal Rasulullah, Allah dan Rasulullah lebih dalam lagi. Sehingga menimbulkan rasa cinta dan akhirnya nanti jika berjumpa, pulang ke kampung halaman, rindu itu akan tersampaikan, rasa tenang akan didapat, Masya Allah. Dan semoga ini jadi jalan kebaikan juga. Semoga Allah catat hari ini sahabat-sahabat yang datang, Umu, amin ya Allah, amin. Cinta Quran Foundation. Semoga Allah kumpulin nanti ya. Semoga Allah dan saling mencari ya Bu Umu ya. Tolong cari kami Umu misalnya tidak ada di surga nanti. Sama Masya Mbak, Allah. sama. Tolong cari saya juga. Amin, Insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Kalau dari Mbak Titin dari Flores, apakah sudah cukup jelas ya? Insya Allah sudah cukup jelas. Dan sambil menunggu satu pertanyaan lagi nih Umu, sebelum ditutup, sebelum jam 9 kita menuju akhir sesi gitu. Sambil menunggu teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan menuliskan di kolom chat, masih ada waktunya. Dan jika ingin raise hand, silakan. Baik. Mbak, ya. Mbak, saya dapati di chat ini ada yang belum dibahas ya. Oh ya? Dari Mbak Nura. Oh Mbak Nura. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Oh iya, baik-baik. Bagaimana cara kita menceritakan kekasih Allah atau sirah nabawiyah kepada anak-anak kecil? Alhamdulillah, anak hendak diamanahi mengajar anak-anak. Apakah boleh rundown urutannya sesuai keadaan atau urutannya seperti yang Ustazah urutkan? Bentar. Oh iya, baik. Atau adakah yang lebih baik? Mana dulu yang diceritakan tentang kekasih Allah, Rasulullah? Serta yang kedua, ketika kita hidup di zaman yang jauh dengan Rasulullah dan belum bisa bertemu dengan Rasulullah, apakah kita boleh meminta doa dan karomah kepada orang-orang yang solih atau para ulama ya? Ada dua pertanyaannya nih. Iya, Mbak Nura, ya, baik. Yang pertama bicara sirah untuk anak ya. Bicara sirah untuk anak, terus terang saya pribadi terbantu dengan satu buku-buku sirah berjilid-jilid ya, Muhammad Teladanku. Kok kayak jualan buku saya itu Masya Allah ya, salah satu literatur yang kalau anak itu masih belum bisa baca buku sirah yang hanya tulisannya tertulis teks begini aja, kalau tadi dikatakan menceritakan
masih bisa ya dengan berpegang buku-buku ini kemudian diceritakan. Tapi kalau kita mau anak-anak baca sendiri, ya buku-buku itu salah satunya gitu ya. Dan ini lebih bermutu menurut saya daripada kita memberikan mainan. Jadi gambaran Rasulullah ya diceritakan bagaimana Rasulullah dari kecil ya sampai akhir hidupnya gitu ya. Itu dijelaskan dengan Masya Allah ketika anak-anak bisa membaca buku-buku yang tadi memang ditujukan untuk anak-anak. Harapannya apa? Mereka dekat dengan kehidupan Rasulullah. Mereka mudah mengikhlas, mudah mengindra bagaimana dulu Rasulullah dan bagaimana sikap mereka hari ini gitu. Nah, bicara urutannya, monggo silahkan Mbak. Jadi bisa saja diceritakan peristiwanya dulu gitu ya, peristiwa kemudian atau di step by step kemudian diambil kalau memang yang ada hikmahnya bisa disampaikan dan seterusnya. Nah ini dilihatlah yang terbaik seperti apa. Namun bicara anak-anak itu mereka unik ya. Ada kalanya memang kita butuh pengulangan atau tidak kita yang lebih paham kondisinya gitu. Nah kemudian memang kalau saya boleh, alhamdulillah kalau ditanyakan tentang anak-anak tadi ya, tapi yang jelas ini sangat-sangat bermanfaat mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak itu luar biasa. Mereka punya gambaran tokoh yang mereka akan cintai sejak kecil ini luar biasa. Nah ini sekaligus apa? Mengalahkan kecintaan mereka terhadap tokoh-tokoh yang dibuat oleh orang-orang musuh-musuh Islam untuk menimbulkan salah satu kecintaan yang membelokkan kecintaan generasi kaum muslimin hari ini. Cintaan kepada idol-idol ya, American Idol, Indonesian Idol. Kalau dalam bahasa Inggris, idol itu artinya yang diikuti, hati-hati gitu. Dan ternyata terbukti bagaimana ketika idol-idol ini diikuti dalam, kalau mereka membuat heboh, kalau mereka berbuat maksiat, diikuti tanpa ada perlawanan. Ini kan menyedihkan begitu. Termasuk tokoh-tokoh hayalan seperti Avenger, apalagi segala macam itu ya. Kita tidak ngikuti ya. Yang itulah ini juga sebagai, nah itulah gitu ya. Jadi harus punya alternatif memang. Bagaimana kita mencontohkan dalam keseharian gitu ya. Seperti misalnya Rasulullah seperti ini loh, Rasulullah seperti ini loh, kalau lagi tidur seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah kita hidupkan gitu. Hidupkan suasana seperti itu. Mudah-mudahan bagaimana gambaran Rasulullah dalam keseharian, hebatnya Rasulullah dalam memimpin para sahabat, kaum muslimin, itu tergambar dalam diri anak-anak. Dan menimbulkan satu wujud tadi ya, perasaan heroik tersendiri gitu, bahwa mereka lebih bangga. Mereka bangga cinta kepada Rasulullah, bukan yang lain. Nah, selanjutnya kita nih jauh dari Rasulullah. Kemudian boleh nggak kita meminta doa gitu ya, supaya kita manfaat dari orang-orang soleh. Meminta didoakan oleh orang lain, ini juga ada tata caranya dalam Islam gitu ya. Bagaimana Rasulullah juga pernah waktu itu Umar bin Khattab hendak pergi ke Tanah Suci untuk beribadah haji, Rasulullah pernah menyampaikan, wahai Umar, sertakan kami dalam doamu. Jadi boleh meminta didoakan gitu. Terutama orang-orang solih. Kenapa orang solih? Karena orang solih itu insya Allah dari ya kita hanya melihat yang kita lihat ya, tidak ada masalah gitu, kita ikhtiar gitu. Orang yang solih tentunya dia tahu ilmunya gitu ya, tidak berbuat maksiat, lurus. Nah ini insya Allah mudah diterima, doanya makbul begitu. Atau anak kecil juga belum dibebani dosa gitu. Jadi kalau misalkan kita berdoa dalam kondisi tertentu, ya nggak masalah kita minta didoakan sama anak-anak gitu. Ya orang dewasa cenderung banyak dosanya gitu ya. Ya kalau kita berdoa banyak pelapisnya, kenapa? Karena tadi banyak dosa gitu. Nah maka tips yang lain juga adalah kita doakan saudara kita yang lain. Ini bisa Mbak. Selain kita meminta doa orang yang solih, tadi boleh ya. Kemudian kita mendoakan orang lain. Loh. Kok kayaknya salah jurusan? Enggak salah jurusan. Jadi pada saat kita mendoakan saudara kita yang lain, pada saat itu malaikat Jibril, malaikat mengaminkan doa kita, sekaligus malaikat mengatakan, dan demikian pula untukmu. Gitu. Jadi kalau kita doain, ya Allah, semoga teman hamba mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Itu kata malaikat apa? Amin, dan demikian pula untukmu. Nah, doa malaikat sama kita tadi,
Beda sama kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa, saya bilang tadi pelapisnya banyak, kita harus betul-betul minta kepada Allah dengan segala daya upaya, walaupun itu juga dihisab sama Allah, menjadi catatan amal soleh juga, tapi kita bisa lakukan semua cara secara maksimal. Ya salah satunya tadi, kalau malaikat yang mendoakan kita, itu doanya tembus langit, Mbak. Bahasanya begitu. Doanya tembus langit gitu. Maka Masya Allah, dalam Islam diajarkan juga untuk tadi mendoakan orang lain. Kalau tadi doanya untuk meminta syafaat, bisa begitu. Atau kalau kita lagi sakit nih misalkan, kita bisa nyatet tuh, teman-teman kita yang lagi sakit siapa? Si A, si B, si C, dan seterusnya. Kita doain satu-satu, ya Allah semoga si A cepat sembuh, si B cepat sembuh, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada si. Nah, kata malaikat apa? Amin, dan demikian pula untukmu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini tidak ada kebaikan sedikit pun sebesar zarah yang nggak Allah balas. Maka apa? Menjadi catatan kebaikan untuk kita. Kebaikan yang kita sampaikan akan kembali kepada diri kita. Begitu, Mbak. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah ya. Afwan sebelumnya Ufti Mbak Naura. Tadi ternyata saya terlewat chat Masih saya. ada nggak yang terlewat, Mbak? Insya Allah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Jadi tadi sangat bagus sekali menyinggung juga tentang belajar sirah tidak hanya oleh kita yang sudah dewasa ya sahabat-sahabat, tapi juga perlu nanti kita tularkan. Tadi juga Ummu Yusuf menyebutkan kita jangan hanya sendirian nih mau belajar sirah. Ayo kita ajak teman-teman, anak-anak, keluarga. Dan ini tadi bahas bagaimana mengajarkan sirah anak-anak itu seperti apa. Masya Allah. Dan tentunya diperbolehkan kita untuk meminta doa gitu ya. Siapalah kita gitu, siapalah kita. Dan jangan lupa untuk mendoakan sahabat-sahabat kita. Bahkan benar sekali tadi Ummu sampai di list gitu ya. Si fulan, si fulana gitu. Ya Allah, Masya Allah sekali. Dan ini terakhir Ummu boleh ya ada satu lagi. Di bawah ini dibahas sendiri ada dari Aisyah Fadilah. Tentang ini bagaimana Ummu jika kita punya dosa, kesalahan di masa lalu dan sekarang ingin mendapat ridha Allah. Ya. Ummu. Kalau kita punya maksiat di masa lalu, kayaknya masing-masing orang beriman itu punya tadi ya potensi untuk itu begitu ya. Karena mengingat manusia itu bukan malaikat. Manusia itu juga punya musuh yang nyata yang istiqomah gangguin kita. Siapa? Setan. Istiqomah loh Mbak, makanya kita juga harus istiqomah gitu. Lawan kita nggak main-main gitu. Nah, bagaimana kalau kita punya dosa? Iya bismillah, taubatan nasuha. Taubatan nasuha berarti kita mohon ampun kepada Allah gitu ya. Namanya mohon ampun tuh ya bener-beneran gitu. Jangan hayati, resapi, betul-betul lahir dari hati, dalam hati gitu. Namanya minta maaf, ya jangan sekedar istighfarnya sampai sekian ratus kali. Bukan hanya sebatas itu begitu. Tapi betul-betul memohon ampunnya kepada Allah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh ketika kita meminta maaf kepada saudara kita. Gitu. Itu yang pertama. Betul-betul memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi peristiwa itu dan menyesali apa yang sudah diperbuat. Gitu. Gambarannya menyesali dan tidak ingin lagi kembali ke itu adalah gambarannya seperti kita membenci dimasukkan ke dalam api neraka. Begitu gambarannya. Auzubillah. Gitu. Kalau kita tadi ya teringat akan itu. Nah, maka setiap kita hari ini terlepas dari dosa pribadi dan kita juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain yang hari ini berkaitan dengan banyaknya ajaran Islam yang tidak bisa kita terapkan hari ini gitu ya. Bagaimana kemaksiatan juga merajalela dan lain sebagainya gitu. Maka mohonlah ampun kepada Allah gitu. Ketika ada orang yang belum menutup aurat, jangan langsung menjudge begini begitu, tapi tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menasehatinya atau belum? Ini. Maka kita mempunyai potensi lebih banyak untuk memohon ampun kepada Allah hari ini gitu. Supaya apa? Kita diampuni manakala kita ada khilaf, ada tanggung jawab yang terlewat dan lain sebagainya begitu ya. Teman kita melakukan maksiat tapi mungkin kita lalai menasehati dan lain sebagainya. Ini Allah tanya nanti, Mbak. Jelas-jelas di depan mata, tapi kita diam saja. Nanti Allah tanya. Maka sampaikan nasihat yang baik. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, insya Allah ya Mbak, mudah-mudahan
Coba diklik ya, mungkin karena terlalu panjang nanti teman-teman bisa cari sendiri. Fadilah istighfar itu banyak sekali, Masya Allah. Baliknya menjadi kebaikan untuk kita juga semuanya. Banyak sekali. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang tadi disampaikan soal pendidikan ini ya, sirah. Ini teman-teman di sini kan insya Allah calon ibu nih semuanya ya. Semoga mendapatkan jodoh yang solih gitu ya, menjadi pendidik generasi terbaik di masa yang akan datang gitu. Dahulu Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya pada umur 9 tahun, masih anak-anak, Mbak. Dititipkan kepada Rasulullah itu dengan tadi modal apa? Kok mau? Maaf, menjadi asistennya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Ini rasa kecintaan ibunya juga luar biasa. Kalau sekarang kok mau sih? Jangan salah. Dengan kondisinya posisi seperti itu, akhirnya Anas bin Malik lebih dekat dengan Rasulullah. Dalam keseharian itu sangat dekat dengan Rasulullah. Itu yang diinginkan ternyata. Jadi kalau misalkan ada hari ini ada orang yang menjadi asistennya ulama A, asistennya ulama B, harusnya bisa mengambil kesempatan itu untuk apa? Mendapatkan berkah ilmunya gitu. Demikian juga sebagaimana Anas bin Malik. Ini diberikan support kecintaan kepada Rasulullah luar biasa lewat perantaran ibunya. Jadi kalau mau mengambil inspirasi, lihat berkacalah dari Anas bin Malik tadi. Yang pada umur segitu nggak ada keluhan sedikit pun. Nggak mau, nggak keren dan sebagainya. Nggak ngomong begitu, Mbak. Tapi karena landasan kecintaannya kepada Rasulullah itu yang membuat akhirnya luar biasa. Nah, gambarannya begitu. Begitu mungkin, Mbak. Baik, Umu. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ilmu dan hikmah yang didapat dari tentunya dari pertanyaan-pertanyaan ini, tambah semakin kita mengenal dekat ya sama Rasulullah, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, tak terasa rasanya ini sudah pukul 9 malam, mamlingan, malam mingguan yang insya Allah berfaedah, berkah, Amin. dan Allah ridhoi, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Baik, Umu, sebelum ditutup, mungkin ada closing statement tentang poin-poin apa saja yang perlu kita lakukan gitu, mengenal lebih dekat dengan kekasih Allah tadi. Ya, kalau kita benar ingin mencintai Rasulullah, ingin lebih kenal, harapannya kenal itu bukan sekedar kenal ya Mbak, pastinya ingin juga mencintai Allah dan Rasulnya seperti saya tadi bilang ya. Motivasi akhirnya semoga Allah pertemukan kita di yaumil akhir gitu. Beberapa hal yang saya anggap penting gitu ya, mungkin saya sarikan sebagai berikut. Yang pertama, terus kokohkan iman. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan, manfaatkan momen ini. Mudah-mudahan dengan persiapan yang kita bisa maksimalkan menjelang Ramadan, ibarat orang lari maraton gitu ya, persiapannya tidak cukup. Kalau orang lari maraton hanya mengandalkan persiapan pada saat itu, rasa-rasanya sebelum sampai ke finish baru berapa meter aja udah ambruk. Tapi kalau dipersiapkan jauh sebelumnya, gitu ya, karena maraton itu butuh persiapan yang cukup, insya Allah kita akan sampai ke finish dengan sebaik-baik hasil. Ini gambarannya. Kuda pacu pun demikian. Kuda pacu itu kalau berlari mendekati akhir finish akan berlari lebih cepat. Maka ini menjadi motivasi untuk apa? Masa-masa ini di bulan Rajab ini habis itu Sya'ban nanti ya, kita maksimalkan sebagai persiapan yang terbaik untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Kalau bulan Ramadan adalah bulan yang kita bisa maksimalkan untuk mengokohkan keimanan kita. Ini kata kunci pertama. Kokohkan iman. Manfaatkan momen ini. Jadi, kokohkan iman. Iman yang kokoh inilah yang membuat kita senantiasa ingin lebih dekat, dan terus lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Lebih dekat dengan kekasih Allah yang satu ini ya, yang menjadi penutup risalah. Nah, yang kedua, ingat bahwa dalam Islam ketika kita memahami ilmunya Allah, berusaha memahami bagaimana gambaran Rasulullah, kemudian ilmu Islam yang lain, bukan sekedar untuk kepuasan intelektual. Nah, ini kan mahasiswa begitu ya, suka ingin mendapatkan. Tapi dalam Islam motivasinya bukan itu, bukan sebatas kepuasan intelektual, bukan sekedar
aku ngerti banyak loh, bukan sekedar itu. Apalah gunanya kita menguasai ilmu Islam, akan tetapi ilmu Islam itu justru membuat banyak sekali orang hari ini menjual agama dengan harga yang murah. Nauzubillah. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apalah artinya? Maka yang kedua yang saya garis bawahi adalah ilmu wal amal. Sedikit apapun yang kita pahami, amalkan. Kata kuncinya itu. Sedikit demi sedikit kita amalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi Islam itu tidak mengajarkan kita untuk egois. Kesolihan itu bukan hanya kesolihan individu, tapi kita berharap orang-orang lain juga merasakan hal yang sama. Cinta Quran sudah menyampaikan, sudah mensponsori itu dengan ini, menginisiasi dengan banyak sekali program. Sebagai apa? Wujud kepedulian. Kalau Cinta Quran mempunyai kepedulian seperti tadi, mestinya kita juga ingin punya seperti itu. Kalau bangun tidur, bukan hanya ingat diri sendiri, tapi juga ingat teman-teman yang lain. Apa amal solih apa yang kita bisa kerjakan untuk mereka? Nah, selanjutnya, seperti sedikit apapun yang kita pahami, sampaikan. Kita nih harus sadar hidup hari ini kita sedang bertempur dengan dakwah dari ide yang di luar Islam. Ya, masa ini adalah masa fitnah. Bagaimana orang-orang di luar Islam, orang-orang yang membenci Islam karena menurut mereka terlalu banyak aturan dan sebagainya, padahal sebetulnya aturan itu adalah untuk kebaikan manusia. Kita harus menyampaikan Islam ini di tengah-tengah umat, walaupun sedikit demi sedikit. Paling tidak menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya, menumbuhkan kecintaan kaum muslimin terhadap din ini. Mudah-mudahan dengan bekal ini, semangat teman-teman untuk terus menuntut ilmu tidak berhenti sampai di sini, tapi merasa terus butuh dan terus butuh lagi. Karena kata Allah, talabul ilmi itu dari buayan hingga liang lahat. Demikian Mbak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat, berkah ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah, ya itu semata-mata dari saya. Namun kebaikan itu datangnya dari Allah. Benar bahwa dalam setiap aktivitas kita selalulah kita memohon petunjuk kepada Allah yang kita senantiasa baca dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat kita yang 17 kali dalam sehari itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Mohonlah kepada Allah semoga Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita. Tunjukkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Ummu. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali tentunya hikmah. Tentunya kita diingatkan kembali tentang sosok kekasih Allah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi juga closing statement dari Ummu bahwa kita harus terus mengokohkan iman kita, terutama untuk persiapan Ramadan kita di bulan Rajab. Kemudian belajar sirah ini bukan untuk kepuasan intelektual, tapi untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, Islam tidak mengajarkan untuk egois, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Salah satunya Cinta Quran Foundation sudah memfasilitasi sekali untuk bisa berkontribusi untuk umat. Kemudian yang keempat, menyampaikan walau sedikit. Itu. Baik, itu saja sebenarnya. Dan sebelumnya, rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakillah khairan katsiran kepada Ummu Yusuf yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu pada kami, dan tentunya Cinta Quran Foundation yang memfasilitasi tidak hanya dari pemateri, men-share tentang kegiatan-kegiatan juga yang bisa kita nanti ikut berkontribusi, dan tentunya memfasilitasi Zoom ini juga dari Cinta Quran Foundation. Dan tentunya terima kasih buat sahabat-sahabat muslimah. Jazakunallah khairan katsiran sudah mengikuti kajian ini hingga dari awal tadi hingga akhir, hingga one last stand nanti siapa ini yang terakhir, sehingga kita juga memperoleh tidak hanya ilmu tadi kita catat, yuk kita nanti bisa menyebarkan kebaikan itu, salah satunya bisa di-share resume nanti di tag juga ya ke Cinta Quran, ke IG-nya Ummu Yusuf, dan juga ke sahabat muslimah Bondowoso. Nah, nanti bisa dibantu ya dari komite sahabat muslimah untuk dicantumkan IG ketiga
hal tadi. Gitu. Jika teman-teman nanti membuat resume bisa kita sebar untuk membagi manfaatnya malam ini, menyebarkan semangat giroh kita gitu untuk semakin mencintai Rasulullah, mengenal Allah dan mencintai Rasulullah tentunya. Dan sebelum kita tutup, marilah kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu. Masya Allah. Dan tentunya mohon maaf atas segala hilaf teman-teman, sahabat-sahabat, terutama dari saya sendiri. Saya selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita berjumpa di acara Sahabat Muslimah Bondowoso lainnya, dan tentunya ikuti juga kegiatan-kegiatan dari Cinta Quran Foundation, sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Tentunya kita juga, ayo kita ikut berkontribusi untuk umat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih Umu sudah share pada kami. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan Cinta Quran. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Mbak Yaki, barakallah. Sampai ketemu lagi semuanya teman-teman. Barakallah fikum. Amin. Maaf lahir batin semuanya ya. Sampai ketemu ya semuanya. Saya pamit duluan. Sampai ketemu Umu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jazakillah khairan, Mbak. Jazakumullah khairan sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum ya. Pamit ya. Ya Umu, terima kasih. Wa jazakillah khairan. Silakan teman-teman.